Safratuhu saniyatu ila Syam, perjalanan Nabi Muhammad yang kedua kali menuju negeri Syam. Fil khamisati wal ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam maratan saniyah fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Di dalam usia baginda yang ke-25 sallallahu alaihi wasallam berpergian menuju negeri Syam untuk yang kedua kali. Yang pertama kali itu umur 9, wakila 12, wakila 13, pergi untuk berdagang dagangannya Sayyidah Khadijah. Nah, ini sudah mulai sangkut paut dengan Sayyidah Khadijah. Masya Allah, luar biasa Sayyidah Khadijah, sampai terkenal syair qasidah populer itu. Gimana itu? Saduna fi dunya fuzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimatal zahra. Saduna fi dunya fuzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Wa kanat zata syarafin wa mal. Adapun Sayyidah Khadijah wanita yang mulia, wanita yang mempunyai kemuliaan dan kekayaan. Tastajirur rijala fi maliha, yang mempergunakan para lelaki untuk mendagangkan barang dagangannya. Namanya wanita mulia, jadi sudah tinggal mempekerjakan, punya karyawan laki-laki banyak karyawannya. Wa qad ikhtarathu li hadzal 'amal li'annaha sami'at bi sidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Sayyidah Khadijah ini memilih Nabi Muhammad untuk melakukan pekerjaan ini, untuk dijadikan salah satu karyawan bahasanya. Karena Sayyidah Khadijah ini sami'at, sudah mendengar, bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah, tentang kejujuran, tentang amanah dan sifat-sifat mulia Nabi yang lainnya. Wala masyhur Nabi, orang yang dicintai dari golongan orang terpandang, bagaimana wibawanya dan bagaimana terpandangnya Abdul Muthalib, bagaimana terpandangnya Abu Talib, yang manapun muka pemuka Quraisy tidak akan melakukan pertemuan tanpa mengundang Abu Talib, karena gemblengan pendidikan yang luar biasa dipondokkan bahasa kita kepada Halimatus Sa'diyah, orang pedalaman. Jadi Nabi dulu dipondokkan. Ya tentu bukan pondok macam sekarang ini. Dipondokkan dalam artian dititipkan, diasuh oleh orang pedalaman yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ya, jadi kalau dibilang pondok itu ya semi bid'ah. Semi bid'ah. Jauhnya dari orang tua itu ada zaman Nabi. Nabi sendiri jauh dari orang tua, tapi ya begitu, tidak seperti sekarang enak. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah. Jadi masyhur di kitab-kitab sejarah bahwa Nabi itu terkenal jujur, amanah, mempunyai sifat-sifat terpuji. Nah ini diakui
oleh orang-orang Quraisy, tapi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Artinya belum membawa misi agama, semua orang mengakui bahwa Nabi itu jujur, bahwa Nabi itu amanah, masyhur, hormat. Tapi beda ceritanya ketika Nabi sudah diangkat Nabi, karena ada kepentingan elit pada saat itu. Karena Makkah itu terdiri dari banyak kabilah yang mempunyai bagiannya masing-masing, merasa terganggu kredibilitasnya, merasa terganggu posisinya dengan keberadaan Muhammad yang mengaku Rasul. Jadi sekarang nggak usah heran kalau banyak tokoh agama itu banyak yang nggak suka. Apalagi kalau yang nggak suka itu elit-elit itu ya. Karena pada sahabat Nabi itu ya yang nggak suka itu ya elit-elit. Tapi kalau golongan masyarakat cinta, golongan budak-budak itu cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau elit karena dia punya kedudukan, karena dia punya kepentingan politik, kalau bahasa sekarang kepentingan politik. Karena sempat ditawarkan kepada pamannya Abu Thalib itu ketika Nabi sudah berdakwah menjadi Nabi, tolong sampaikan kepada ponakanmu, ini kata komplotan elit Quraisy, apabila ponakanmu itu menyebarkan agama dengan tujuan kedudukan, maka akan kami berikan kedudukan. Apabila tujuannya adalah harta, kami berikan harta. Apabila tujuannya wanita, kami berikan wanita-wanita yang paling cantik. Masya Allah, ini negosiasi ini. Wah, kalau kita ya terima mungkin, tapi Nabi kok orientasinya menyebarkan agama, bukan pangkat, harta, kedudukan, jabatan, wanita, bukan. Kalau kita mungkin sudah tergiur. Jadi memang dari dulu itu musuhnya elit. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, ya musuhnya elit. Nah, artian orang yang punya kedudukan, terutama kedudukan pemerintahan. Ini zaman Nabi, saya cerita zaman Nabi Muhammad itu ya begitu yang masyhur. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah, ya yang lain-lainnya itulah sudah. Sejarah ini nggak bisa dihapus. Jadi nggak usah kaget, itu sudah urutan-urutan dari nabi-nabinya seperti itu. Balik lagi ya, karena Sayyidah Khadijah sudah mendengar, artinya sudah tahu tentang Muhammad yang jujur, amanah. Di balik ini juga Khadijah punya ketertarikan sebenarnya dengan Muhammad. Nah, kenapa makanya Sayyidah Khadijah menyuruh pembantu laki-lakinya Maisyarah, wa kana ma'ahu khadimuha Maisyarah faba'a wa bta'a wa raja'a bi ribhin 'atim. Dan beserta Nabi Muhammad itu pembantu laki-laki yang bernama Maisyarah, bantunya Khadijah, karyawannya Khadijah juga. Maka keduanya menjual beli, bertransaksi, berdagang, dan pulang dengan menggunakan atau dengan membawa keuntungan yang besar. Tapi bukan keuntungan saja tujuannya Sayyidah Khadijah, melainkan ingin mengetahui lebih lanjut tentang Muhammad ini, kok rasanya ada yang istimewa. Karena Sayyidah Khadijah termasuk ahli kitab. Nanti ada saudaranya yang bernama Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta juga. Jadi percaya tentang Nabi terakhir. Kok rasa-rasanya gitu orang ini gitu. Maka disuruh Maisyarah untuk mencatat setiap kejadian yang ia alami bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, betul ternyata. Ternyata betul kejadian-kejadian istimewa, tanda-tanda kenabian ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada awan yang menaungi Nabi Muhammad beserta rombongan, lalu pohon-pohon yang melenturkan batangnya menghadap ke Nabi Muhammad. Kemarin di perjalanan yang pertama bersama Abi Thalib juga ketemu dengan pendeta rahib Bahira atau Buhaira. Disuruh kembali. Di zaman nabi-nabi pun banyak yang nggak suka. Jadi kalau kita itu nggak disukai orang ya wajar.
Nabi terkenal anaknya orang hebat, terkenal jujur, terkenal amanah, sampai diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Itu pun dimusuhi ketika membawa misi agama. Apalagi kita yang Nabi bukan, keturunannya bukan, ponakannya bukan, gak usah kaget. Seperti itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.